Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan sebuah materi tentang kesadaran berbangsa, bernegara, dan penegakan hak-hak bangsa. Pertama-tama, yuk kenalan dengan anggota kelompok 3. Berikut adalah anggota kelompok kami yang berisi Harlan, Zidan, Audrey, Gita, Niki, dan Andini. Selanjutnya, yuk kita lanjutkan ke pembahasan materinya. Pergerakan nasional juga dapat dianggap sebagai tindakan kelompok atau aktivitas bersama dalam menghadapi kondisi-kondisi kehidupan dengan jalan mengadakan reaksi yang sesuai dengan posisi kelompok tersebut. Sejarah pergerakan nasional Indonesia diawali dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada 1908 dan diakhiri dengan pecahnya Perang Pasifik pada masa pendudukan Jepang di Indonesia pada 1942. Pergerakan nasional muncul karena didorong oleh faktor internal dan eksternal yang dilandasi oleh sejumlah aspek, yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Organisasi pergerakan di Indonesia mengalami perkembangan sejak tahun 1908. Organisasi pergerakan tersebut antara lain 1. Budi Utomo, 2. Syarikat Islam, 3. Muhammadiyah. Organisasi politik, Indonesia Party, Gerakan Pemuda, Gerakan Perempuan. Organisasi yang bersifat radikal, 1. Partai Komunis Indonesia, 2. Perhimpunan Indonesia, 3. Partai Nasional Indonesia. Organisasi yang ada di periode bertahan adalah 1. Partai Indonesia Raya, 2. Gabungan Politik Indonesia, 3. Volksraad. Yang terakhir ada keterkaitan Piagam PBB dengan proklamasi kemerdekaan. Piagam PBB adalah hukum dasar yang mengikat anggotanya untuk ikut serta dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Piagam PBB mewajibkan setiap bangsa menjalin kerjasama baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam wujud penghargaan atas hak dan pengakuan kedaulatan antar bangsa. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta mewakili bangsa Indonesia membuat Indonesia secara de jure telah sah sebagai sebuah negara merdeka. Pendudukan Jepang di Indonesia. Awal mula Jepang datang ke Indonesia karena Jepang tertekan oleh Amerika untuk perang. Sedangkan bahan bakar minyak di Jepang habis. Maka dari itu Jepang melakukan penjajahan dalam upaya memperoleh minyak untuk bahan baku perang. Tahapan Jepang dalam menduduki Indonesia. 11 Januari 1942, Jepang mendarat pertama kali di Tarakan, kemudian menguasai Pontianak, Banjarmasin, Palembang, Bali. Tanggal 8 Maret 1942 terjadi perjanjian Kalijati di Subang, yaitu Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Pada saat inilah Jepang memulai pendudukannya secara resmi. Tanggal 9 Maret 1942, Jepang mendarat di Batavia dan Bandung. Alasan-alasan Jepang melakukan penjajahan yaitu 1. Di Jepang terjadi perubahan dalam struktur pemerintahannya. Yang kedua, kontestasi politik. Yang ketiga, Jepang membutuhkan uang dan wilayah untuk melakukan industri dan perdagangannya guna menunjang ekonomi perang. Yang keempat, Jepang membutuhkan minyak untuk melakukan perang dengan Amerika. Reaksi tokoh nasional Indonesia ketika Jepang menduduki Indonesia. Reaksi Soekarno dan Muhammad Hatta menyambut Jepang dengan baik dan berpikir bahwa mereka diselamatkan dari penjajahan Belanda dan mempunyai perasaan bahwa mereka bisa
merdeka ketika dijajah oleh Jepang. Sedangkan golongan muda memiliki perasaan yang lain, yaitu bersikap waspada dan curiga terhadap Jepang karena ideologi negara yang dianut Jepang adalah fasisme. Meski curiga, mereka optimis bahwa Jepang membawa kemerdekaan. Alasannya adalah 1. Hako Ichiu atau yang dimaksud saudara tua. Yang kedua, gerakan propaganda 3A. Yang ketiga, janji kemerdekaan. Yang keempat, Jepang mendukung pergerakan nasional. Dan yang kelima, Jepang memberikan kemudahan kehidupan sehari-hari seperti contohnya penggunaan bahasa Indonesia dan diperbolehkannya pengibaran bendera Indonesia. Salah satu alasan Jepang datang ke Indonesia yaitu untuk memobilisasi orang-orang agar mendukung Jepang dalam Perang Asia Timur Raya melawan Amerika.